Allahu 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 Allah Allahu 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 Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakambir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwiru, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang ayah banggakan, alhamdulillah kita sekarang akan memulai pembiasaan tentang pemahaman Asmaul Husna, terutama kepada Ananda yang baru, bahwa pada pembiasaan keagamaan ini ada beberapa materi, yaitu ada materi hafalan surah-surah pendek dan pemahamannya, ada materi kisah para nabi, juga ada materi pemahaman Asmaul Husna. Oleh sebab itu, sebelum ayah menerangkan salah satu dari Asmaul Husna ini, perlu diketahui, perlu kita memahami, perlu kita juga meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka memohonlah kalian kepadanya dengan menggunakan nama-nama yang indah tersebut. Nah, itu salah satu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99, ya. Ada 99. Insya Allah kita akan bahas, kita akan pahami, dan kita akan belajar bagaimana cara meneladani dari nama-nama Allah yang agung tersebut. Mana saja ya? Nah, tadi disenandungkan sedikit, ya, sebagian kecil dari nama-nama Allah. Yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Maha Pengasih. Jadi Allah itu mengasihi semua makhluknya. Jadi yang dimaksud dengan Maha Pengasih atau yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah bahwa Allah itu mengasihi kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh ciptaannya, kepada seluruh manusia. Allah kasihi. Tidak ada satu manusia pun yang dibeda-bedakan dari kasih sayang Allah. Allah tidak membedakan mana manusia yang beriman, mana manusia yang tidak beriman, mana manusia yang taat, mana manusia yang durhaka. Semua Allah kasihi dengan Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, kekuatan, segala macam nikmat Allah berikan kepada mereka, manusia-manusia, dan tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Bahkan bukan hanya manusia, tentunya seluruh ciptaan Allah, Allah kasih. Ya, binatang, ya, bangsa lain, bangsa jin dan sebagainya Allah kasihi.
tentu tidak membeda-bedakan. Ini yang dinamakan dengan Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah yang bersifatnya menyeluruh, dan ini berlaku dalam kehidupan di dunia ini. Nah, bagaimana cara kita meneladani Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari artinya saja kita sudah dapat memahami kalau Allah tidak pernah membeda-bedakan keadaan manusia, baik secara fisik maupun dalam akhlaknya. Allah samakan, Allah beri kasih sayang, ya, Allah berikan rezeki, Allah berikan kenikmatan, maka kita pun tidak boleh membeda-bedakan kepada orang lain. Bahkan kita harus memiliki sifat kasih sayang kepada siapapun. Ya, jadi kita memiliki sifat kasih sayang kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun, kepada alam, lingkungan sekitar kita, kita harus memiliki rasa kasih sayang. Ada Anda semua, ada satu keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Atau Allah tidak akan mengasihi kepada orang yang tidak mengasihi kepada sesama manusia. Coba ini. Artinya apa? Kita harus memiliki rasa kasih sayang kepada siapapun. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Ya. Kepada orang miskin, kepada orang susah, kepada orang fakir, terlebih lebih kita memiliki kasih sayang kepada mereka. Ya, atau kepada orang yang maaf, misalkan ada yang Allah ciptakan manusia dalam keadaan kurang sempurna menurut zahirnya, tetap kita mesti rasa kasih sayang. Jadi Allah memberikan satu teladanan kepada kita sebagai makhluknya. Yuk kita bersikap kasih sayang kepada siapapun, sebagaimana Allah memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada orang-orang yang durhaka sekalipun, kepada orang yang tidak beriman sekalipun, kepada orang yang bermaksiat sekalipun, Allah tetap mengasihi mereka. Maka kita pun bersikaplah sifat kasih sayang tanpa membeda-bedakan apakah bangsanya, tidak, tanpa membeda-bedakan agamanya, tanpa membedakan fisiknya, tanpa membedakan keadaan dan sebagainya. Kita mengasihi dan kita siap membantu, menolong siapapun yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah dapat meneladani sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pembahasan Ar-Rahman atau salah satu dari Asmaul Husna. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat ayah, umumnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.